Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Arsitektur Kota dari Universitas Pembangunan Pancasila di Medan ingin mempresentasikan dan menjelaskan hasil tugas UAS semester 6. Beberapa materi yang akan dibahas yaitu 1. Analisis RDTR Kota Medan tentang pembuangan akhir, titik pengolahan air minum, dan terminal bus Kota Medan, stasiun bandar udara, dan pelabuhan. Yang kedua, bangunan tinggi Kota Medan yang melanggar sepada sungai. Yang ketiga, penyimpangan tata guna lahan di Kecamatan Medan Sunggal serta dampaknya. Langsung saja kita ke materi pertama tentang analisis RDTR Kota Medan. Pertama, kita akan melihat di mana lokasi tempat pembuangan akhir Kota Medan. Dapat dilihat dari peta RT/RW Kota Medan bahwa terdapat 2 lokasi peruntukan tempat pembuangan akhir Kota Medan. Yang pertama itu TPA Namo Bintang berada di Kecamatan Pancur Batu. TPA ini menjadi TPA pertama yang ada di Kota Medan, namun TPA ini sudah lama tidak beroperasi lagi dikarenakan kurangnya infrastruktur yang memadai. Yang kedua, yaitu TPA terjun yang berada di Jalan Kapten Budin, Kelurahan Medan Marelan, Kecamatan Medan Marelan. Lalu yang kedua, itu lokasi pengelolaan air minum Kota Medan. Terdapat 6 lokasi pengelolaan air minum Kota Medan, yaitu WTP Bulumai, WTP Deli Tua, WTP Hamparan Perak, WTP Limau Manis, WTP Sibolangit, WTP Sunda. Akibat meluapnya Sungai Denai dan Bulumai tersebut mengakibatkan terganggunya pengolahan air di WTP Mini Denai dan IPAM Limau Manis. Dikarenakan pompa tidak dapat memproduksi secara normal sehingga terpaksa dihentikan untuk sementara menunggu air Sungai Denai dan Bulumai surut. Sedangkan wilayah yang terganggu dikarenakan meluapnya Sungai Bulumai yang mengakibatkan terganggunya produksi di IPAM Limau Manis yaitu cabang Amplas, cabang Tuasan, sebagian cabang Medan Labuhan, dan cabang Cemara. Sementara itu, salah satu pompa air baku yang ada di instalasi pengelolaan air Deli Tua juga dilakukan perbaikan sehingga kapasitas produk IPA Deli Tua mengalami penurunan sekitar 100 liter per detik. Sehingga hanya satu pengelolaan air minum yang masih sering beroperasi yaitu WTP Sunggal Pam Tirtanadi. Yang kedua, posisi pusat transformasi yang ada di Kota Medan. Yang pertama, terminal bus resmi. Terdapat 3 tipe dalam penentuan tipe dan kelas terminal yang dilakukan berdasarkan fungsi pelayanan. Terminal penumpang tipe A yaitu yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota, antar provinsi, dan angkutan lintas batas antar negara, angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota, serta angkutan pedesaan. Terminal penumpang tipe B yaitu yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota, serta angkutan pedesaan. Terminal penumpang tipe C yaitu yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan pedesaan. Terdapat 5 terminal bus dengan tipe yang ada di Kota Medan, yaitu terminal tipe A yang berada di Belawan dengan luas mencapai 3.500 meter persegi, terminal tipe C yang berada di Jalan Sambu dengan luas 3.000 meter persegi, terminal tipe A yang berada di Jalan Pinang Baris dengan luas 37.518 meter persegi, terminal tipe A yang berada di Jalan Amplas dengan luas 50.961 meter persegi, yang terakhir yaitu terminal agribisnis tipe A dengan luas 129 hektar. Yang ketiga, posisi bandar udara yang ada di Kota Medan. Sebenarnya terdapat 2 bandar udara yang ada di Kota Medan, yaitu Bandar Udara Polonia dan Kuala Namu. Namun, Bandar Udara Polonia sudah lama tidak beroperasi lagi, serta pembangunan terbarukan untuk bandar udara di Kota Medan, yaitu Kuala Namu, sehingga Kuala Namu menjadi satu-satunya bandar udara yang aktif beroperasi sampai sekarang. Keempat, posisi pelabuhan di Kota Medan. Hanya satu pelabuhan di Kota Medan, yaitu Pelabuhan Belawan. Pelabuhan Belawan adalah pelabuhan yang terletak di Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia, dan merupakan pelabuhan terpenting di Pulau Sumatera. Yang terakhir, posisi stasiun kereta api yang ada di Kota Medan. Terdapat 1 stasiun pusat di Kota Medan, yaitu Stasiun Medan, adalah stasiun kereta api kelas besar tipe B yang terletak di perbatasan antara Kelurahan Kesawan dan Gang Buntu. Materi yang kedua mengenai high-rise building yang melanggar sempadan sungai Kota Medan. Untuk metode penelitian menggunakan teknik daring seperti satelit di Google Maps dan Google Earth, sehingga keakuratan hasilnya kurang dari 70%. Terdapat 3 bangunan tinggi yang melanggar sempadan sungai dari hasil pengukuran melalui satelit Google Earth, yaitu Yayasan Pendidikan Santo Thomas 1 dan 2. Yayasan Pendidikan Santo Thomas 1 dan 2 merupakan bangunan gedung sekolah yang berada di Jalan S. Parman, di mana dapat dilihat dalam satelit Google Earth
jarak antar bangunan ke sungai hanya sekitar lebih kurang 6 meter. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang sungai, bahwa jarak sungai bangunan atau GSS paling sedikit 10 meter. Maka dapat disimpulkan bahwa Yayasan Pendidikan 1,1 dan 2 merupakan salah satu bangunan yang melanggar sempadan sungai. Yang kedua, ada Plaza Simniaga. Plaza ini berada di Jalan Imam Bonjol yang berada di pinggiran Sungai Deli. Dapat dilihat pada gambar bahwa sungai ini termasuk sungai yang bertanggul. Untuk garis sempadan sungai yang bertanggul di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2, ditentukan paling sedikit berjarak 3 meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai. Namun, jarak tanggul sungai ke bangunan hanya berkisar kurang lebih 2 meter. 3. Bangunan terakhir yang melanggar sempadan sungai adalah Cambridge Hotel yang berada di Jalan Lejen Siswoyo. Namun dapat diketahui bahwa Cambridge Hotel membuat pagar tembok beton di bibir sungai yang menjadi permasalahan sehingga terjadinya pembongkaran yang dilakukan oleh Dinas TRTB Kota Medan supaya segera membongkar pagar tembok beton di bibir sungai Babura, Jalan Es Parman, Gang Soor, Lingkungan 7, Kelurahan Petisah, Kecamatan Medan Petisah. Sebab pagar beton milik pengembang Cambridge juga terbukti tidak memiliki izin maupun rekomendasi dari Badan Wilayah Sungai atau BWS Sumatera yang diperintahkan langsung oleh anggota Komisi DPRD Medan, Daniel Pinem. Dalam hasil penelitian melalui satelit Google Earth, sangat sulit melakukan pengukuran. Berikut artikel yang menarik mengenai hotel ini, yaitu mengenai bangunan Cambridge Hotel dengan sungai yang berada dekat dengan bangunan. Dalam artikel mengatakan, Pemko Medan melalui Dinas TRTB harus berani membongkar pagar beton karena tidak memiliki izin. Pendirian pagar beton persis di bibir sungai jelas sudah menyalahkan ketentuan, yakni 15 meter dari pinggir sungai tidak boleh berdiri bangunan. Dan disebut garis sempadan sungai tegasnya saat melakukan peninjauan ke Sungai Babura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Kita lanjut saja ke materi terakhir, yaitu mengenai penyimpangan tata guna lahan di Kecamatan Medan Sunggal. Kecamatan Medan Sunggal adalah salah satu dari 21 kecamatan di Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Kecamatan Medan Sunggal berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang di sebelah barat, Medan Baru Timur, Medan Selayang di selatan, dan Medan Helvetia di utara. Analisis ini dilakukan dengan melalui hasil perbedaan dan perbandingan satelit Google dengan peta zonasi Kecamatan Medan Sunggal, sehingga dalam keakuratan hasil analisisnya berkisar 80-90% bergantung dari kapan hasil satelit Google Earth dikeluarkan, serta dilakukan pembagian dalam peta RDTR Kecamatan Medan Sunggal agar memudahkan hasil penelitian dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama R1, R2, R3, dan R4. Berikut beberapa penyimpangan tata guna lahan Kecamatan Medan Sunggal berdasarkan rencana detail tata ruang atau RDTR Kota Medan. Pertama, pada bagian R1, banyak bangunan sarana pelayanan umum pada kawasan perdagangan seperti pembangunan sekolah atau panti yayasan Al-Wasliyah di Jalan Pinang Baris. Pembangunan pusat perbelanjaan yaitu Manhattan dan Square yang berada di Jalan Ring Road. Pembangunan gedung serbaguna yaitu Medan Convention Center di Jalan Ring Road. Yang kedua, pada bagian R2 tidak terdapat penyimpangan yang terjadi pada area tersebut.
Yang ketiga, pada bagian R3 terdapat dua bangunan sarana pelayanan umum pada kawasan pemukiman, seperti pembangunan sekolah Medan Mulia di Jalan Bangau dan pembangunan perguruan Islam Al-Amjad di Jalan Merpati, serta terdapat satu bangunan yang mendirikan bangunan sarana pelayanan umum di kawasan perdagangan, yaitu pembangunan Hotel Grand Jami di Jalan Merpati. Yang keempat, pada bagian R4 terdapat satu bangunan jasa komersial pada kawasan perdagangan, yaitu pembangunan Bank Syariah di Jalan Ring Road, serta mendirikan satu bangunan sarana pelayanan umum pada kawasan perdagangan, yaitu pembangunan pusat perbelanjaan Ring Road City Walk atau RCW di Jalan Ring Road. Yang kelima, bagian terakhir yaitu R5, terdapat di satu bangunan sarana pelayanan umum pada kawasan permukiman, yaitu pembangunan rumah sakit umum Bunda Tamrin di Jalan Seyalas. Pengenaan sanksi merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang dimaksud sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan pengaturan zonasi. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan sanksi pidana denda. Sanksi administratif dapat berupa yang pertama, peringatan tertulis, yang kedua, penghentian sementara kegiatan, yang ketiga, penghentian sementara pelayanan umum, yang keempat, penutupan lokasi, yang kelima, pencabutan izin, yang keenam, pembatalan izin, yang ketujuh, pembongkaran bangunan, yang kedelapan, pemilihan fungsi ruang, dan denda administratif. Sanksi pidana bagi orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang adalah pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 500 juta. Jika tindak pidana tersebut mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku pidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar. Jika mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Dan hasil dari penjelasan materi tugas UAS kelompok 2 untuk mata kuliah arsitektur kota. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya untuk menonton YouTube ini sampai selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.